Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Septiul Andari bersama rekan saya ada Safa Kemala yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metodologi penelitian kualitatif. Next. Nah, yang dimana topik dari materi ini ada 4. Yang pertama, rumusan masalah dan pertanyaan kualitatif. Yang kedua, tujuan dari penelitian. Yang ketiga, manfaat penelitian. Dan yang keempat, ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, masalah itu sendiri adalah suatu keadaan yang bersumber dari 2 faktor atau lebih yang akan menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dengan sendirinya yang memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Nah, masalah dari penelitian juga bisa dikatakan sebagai kesenjangan dari realitas antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan. Next. Rumusan masalah itu sendiri ada 3 atau dibagi menjadi 3. Yang pertama deskriptif, yang dimana deskriptif itu sendiri adalah merumuskan masalah dengan cara mengeksplorasi atau memotret kondisi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kedua, kooperatif. Kooperatif itu adalah rumusan masalah yang disusun dengan membandingkan antara konteks sosial atau domain yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, ada asosiatif. Asosiatif sendiri adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain yang satu dengan yang lainnya. Nah, rumusan masalah asosiatif sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan simetris, kausal, dan resiprokal atau interaktif. Kalau hubungan kausal itu adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Interaktif itu hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, dalam penelitian kualitatif, hubungan yang diamati atau ditemukan itu adalah hubungan yang bersifat resiprokal atau interaktif. Next. Nah, sumber dari masalah penelitian itu dia ada 2. Itu yang bersumber dari observasi langsung permasalahan penelitian. Jadi dalam melakukan observasi langsung ini peneliti itu harus memiliki kepekaan dalam menangkap fenomena permasalahan yang akan diteliti. Nah, masalah kepekaan ini selain berkaitan dengan faktor kesiapan teori dan penguasaan pengembangan mutakhir sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, yang kedua, dari studi kepustakaan permasalahan penelitian. Itu permasalahan penelitian bisa diambil dari hasil penelitian sebelumnya yang belum terpecahkan atau belum terjawab dengan penelitian yang ada dikenal dengan research gap. Next. Nah, peran dari perumusan masalah dari penelitian kualitatif itu adalah dia merupakan langkah awal untuk mengembangkan kerangka konsep, melakukan konseptualisasi dan operasionalisasi dan menentukan desain studi. Nah, selain itu perumusan masalah penelitian juga dapat berperan dalam memprediksi keberhasilan dari penelitian tersebut. Kemudian pembatasan masalah penelitian dengan fokus. Jadi para peneliti itu perlu untuk menetapkan fokus dalam penelitiannya, itu supaya atau dikarenakan agar peneliti dapat membatasi penelitian. Nah, perumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu bergantung pada fokus dan bersifat tentatif. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya penyempurnaan rumusan fokus waktu peneliti melakukan penelitian.
Langkah-langkah dari rumusan masalah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini dirumuskan pernyataan analisa situasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti atau menentukan fokus penelitian dengan mengidentifikasi kesenjangan, menyusun tinjauan pustaka, dan ramifikasi masalah. Yang kedua, tahap konfirmasi awal rumusan masalah. Nah, pada tahap yang kedua ini peneliti itu diminta untuk mencari berbagai kemungkinan faktor yang berkaitan dengan fokus untuk menilai apakah rumusan masalah yang disusun pada tahap persiapan itu telah atau sudah memenuhi kriteria perumusan masalah yang baik atau belum. Nah, yang ketiga, tahap konfirmasi akhir, yang dimana tahap ini itu peneliti diminta untuk mendiskusikan hasil dari rumusan permasalahan penelitian yang telah disusun pada tahap konfirmasi awal kepada siapa saja yang dirasa kompeten di bidang ilmu yang akan diteliti. Dan yang terakhir itu tahap formulasi akhir. Nah, pada tahap ini diformulasikan kembali permasalahan peneliti dan latar belakang yang telah dikonsultasikan dan didiskusikan kepada pihak yang berkompeten pada tahap konfirmasi akhir. Nah, hasil akhir tahap ini adalah tersusunnya kalimat rumusan masalah yang selanjutnya akan digunakan dalam penelitian. Next. Nah, ini ada contoh satu. Kita ngambil 2 skripsi cutting. Yang pertama judul dari skripsinya itu gambaran sistem pelaksanaan penerapan media promosi kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring tahun 2019. Nah, rumusan masalah dari skripsi atau penelitian ini itu pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan di RS Muhammadiyah Taman Puring itu masih belum optimal sebagai media promosi kesehatan. Contoh skripsi kedua itu gambaran pembiayaan jaminan kesehatan dengan model cost sharing. Dengan rumusan masalahnya, itu hambatan dari pembiayaan ini yaitu aturan penyediaan jasa layanan yang berbeda-beda dan masalah administrasi tentang penagihan serta belum dilakukannya aturan cost sharing. Next. Nah, pertanyaan penelitian ini contoh dari skripsi 1. Itu pertanyaan penelitian itu menggambarkan pertanyaan-pertanyaan besar yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam tujuan penelitian. Nah, yang dimana pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian ini itu akan dijadikan sebagai acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk contohnya, yang pertama itu bagaimana komitmen direksi dan seluruh jajaran yang tercermin dalam rencana umum dan operasional khususnya media PKRS di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Yang kedua, bagaimana unit dan petugas rumah sakit yang ditunjuk sebagai koordinator PKRS dan mengacu kepada standar di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Yang tiga, bagaimana petugas koordinator PKRS dan petugas-petugas lain yang sudah dilatih di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Yang keempat, bagaimana sarana dan peralatan promosi kesehatan yang mengacu pada standar di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Dan yang kelima, bagaimana dana yang mencukupi untuk penyelenggaraan khususnya media PKRS di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Kemudian untuk contoh skripsi yang kedua itu pertanyaan penelitiannya, bagaimana penerapan pembiayaan kesehatan model cost sharing yang diterapkan di PT XYZ. Yang kedua, bagaimana penerapan revenue raising pembiayaan kesehatan model cost sharing yang diterapkan di PT XYZ. Yang ketiga, bagaimana penerapan risk pooling pembiayaan kesehatan yang diterapkan di PT XYZ. Yang keempat, bagaimana penerapan purchasing pembiayaan kesehatan yang diterapkan di PT XYZ. Yang kelima, apakah kelebihan dan kekurangan dalam penerapan pembiayaan model tersebut. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu merupakan upaya untuk memecahkan masalah. Nah, dalam merumuskan tujuan penelitian, itu sebelumnya seorang peneliti harus menetapkan terlebih dahulu variabel yang akan diteliti.
untuk tujuan utama penelitian kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran lengkap tentang fenomena yang dikaji. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya akan menghasilkan sebuah teori. Secara teknis, tujuan penelitian itu dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara menyeluruh. Selanjutnya, penyelesaian yang akan dilakukan secara lebih spesifik tergambar pada tujuan khusus. Untuk contohnya, yang pertama itu tujuan penelitian diketahuinya gambaran sistem pelaksanaan penerapan media promosi kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring tahun 2019. Untuk contoh keduanya itu tujuannya untuk menggambarkan penerapan fungsi pembiayaan jaminan kesehatan dengan model cost-sharing di PT XYZ. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki manfaat bagi beberapa pihak terkait. Nah, manfaat penelitian itu biasanya merupakan dasar kepada siapa nantinya hasil penelitian akan dirasa bermanfaat. Contohnya itu manfaat teoritis, yaitu penelitian ini dapat memberikan informasi terkait pengembangan ilmu pengetahuan di bidang promosi kesehatan dalam memberdayakan sumber daya manusia pada bagian PKRS untuk mengelola media promosi kesehatan. Kemudian ada ruang lingkup penelitian. Salah satu unsur yang biasanya muncul dalam penulisan proposal maupun laporan penelitian adalah ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini berisi tentang rangkuman metodologi yang digunakan meliputi aspek 5W+1H. What dalam penelitian kualitatif dijadikan dengan tujuan penelitian secara detail. Yang pertama itu ada what dalam penelitian kualitatif dijelaskan dengan tujuan penelitian secara detail. Kemudian ada when dalam penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan tentang waktu penelitian, pelaksanaan penelitian, mulai dari penentuan masalah penelitian sampai penelitian dinyatakan selesai. Kemudian ada where dalam penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan tempat dilakukannya penelitian. Kemudian ada who dalam penelitian kualitatif, menggambarkan subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi. Kemudian why dalam penelitian kualitatif menggambarkan dasar atau alasan perlu dilakukannya penelitian. Dan ada how, yaitu dalam penelitian kualitatif menggambarkan metodologi yang digunakan. Untuk contoh satunya itu, penelitian ini mengenai gambaran sistem pelaksanaan penerapan promosi kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring tahun 2019. Penelitian ini dilakukan karena peneliti masih menemukan belum optimalnya media promosi kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Variabel penilaian input itu ada atau tidaknya komitmen direksi dan seluruh jajaran yang tercermin dalam rencana umum dan operasional, khususnya media PKRS. Kemudian variabel penilaian proses itu sudah atau belum dilakukannya kegiatan pemasangan media PKRS. Variabel penilaian outputnya itu semua bagian RS sudah tercakup media PKRS. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. Informan dalam penelitian ini adalah 4 orang informan yang bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, yaitu ada staf sumber daya manusia, kepala bagian Promkes, dan 2 staf bagian Promkes. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, memperoleh data yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi langsung dengan pengisian checklist dan dokumentasi berupa foto serta telaah dokumen, dan data dianalisa secara deskriptif. Penelitian ini membandingkan dengan standar regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis promosi kesehatan. Untuk contoh duanya itu, penelitian ini membahas gambaran tentang pembiayaan kesehatan model cost sharing di perusahaan PT XYZ, Jalan Laksamana Yosudarso, Sunter, tahun 2019, yang dimana seluruh biaya tidak di-cover oleh BPJS dan akan di-cover oleh perusahaan yang kemudian revenue raising yang bersumber dari paket Dina CBGS, kemudian risk pooling melalui anggaran kesehatan atau automatic coverage. Purchasing masih terbatas dengan 17 rumah sakit yang masih bekerja sama. Stewardship dilakukan oleh dokter perusahaan dengan membuat clinical pathway, namun hambatan dari pembiayaan ini adalah aturan penyedia jasa layanan yang berbeda-beda dan masalah administrasi tentang penagihan serta belum dilakukannya aturan cost-sharing. Kini itu saja presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tadi contoh statement
rumusan masalahnya boleh? Ya, oke. Silakan diberi komentar teman-teman. Rumusan masalahnya, pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan di Rumah Sakit Taman Puring belum optimal sebagai media promosi kesehatan. Menurut teman-teman bagaimana? Delina Putri Asfara. Oke. Biasanya di skripsi itu ada bagian tentang keterbatasan penelitian ya. Jadi setiap penelitian itu selalu ada kekurangannya. Nah, kekurangan atau keterbatasannya itu di-state ya, dijelaskan. Jadi teman-teman tinggal ngecek di dalam skripsi ini keterbatasannya apa. Jadi kita tidak perlu mencari-cari keterbatasan atau kekurangan dari riset itu, karena kalau nanti kalian melakukan riset juga teman-teman harus menuliskan sendiri apa keterbatasan dari riset kita. Gitu ya. Nanti silakan dicek di dalam skripsinya apa saja tuh keterbatasannya. Nah biasanya kalau keterbatasan itu jangan menuliskan hal-hal yang memang kita tidak bisa ubah gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita bilang respondennya itu waktunya sangat terbatas misalnya gitu ya. Nah itu harus kita siasati justru. Jangan disebutkan itu sebagai keterbatasan. Karena setiap orang pasti punya waktu yang tertentu gitu kan. Jadi kita yang harus mendesain riset kita supaya dia menjadi bisa menggambarkan ya, bisa menggambarkan apa yang ingin kita cari, kita temukan gitu. Gitu ya teman-teman. Nah kembali lagi ke perumusan masalah yang ada di layar, gitu ya. Disebutkan kata kuncinya kalau teman-teman perhatikan ya, pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan ya. Kemudian di belakang itu belum optimal sebagai media promosi kesehatan. Nah ini term yang berbeda ya, istilah yang berbeda. Kegiatan promosi kesehatan, tapi kemudian di belakang diikuti dengan kalimat frasa sebagai media promosi kesehatan. Padahal kalau teman-teman perhatikan, teman-teman sudah pernah ikut kuliah promosi kesehatan ya. Media promosi kesehatan itu satu bagian kecil dari kegiatan promosi kesehatan gitu. Ya, jadi di sini mungkin peneliti kurang tepat nih menulis perumusan masalahnya. Oke, jadi harus dicari istilah yang tepat, gitu ya, penggunaan katanya yang tepat, kemudian permasalahan sesungguhnya itu apa. Kalau di rumah sakit, itu kan umumnya memang ditagih gitu ya. Ada peraturan yang menyatakan bahwa rumah sakit itu harus melaksanakan kegiatan promosi kesehatan kepada masyarakat, gitu ya, atau disebut PKRS, pendidikan kesehatan di rumah sakit. Gitu. Jadi harus ada unit khusus, harus ada aktivitas khusus, gitu. Harus ada strategi yang dilaksanakan, kemudian waktu, tempat, dan seterusnya sampai pendanaan. Nah ini mungkin yang harus ditemukan ya, digambarkan di dalam riset ini. Jadi kegiatan promosi kesehatan secara keseluruhan. Nanti kita lihat ya di belakang. Nah kalau di sini seolah-olah jadi kegiatan promosi kesehatan itu sebagai media gitu, padahal media itu sekali lagi hanya bagian kecil dari promosi kesehatan, gitu ya. Coba kita bandingkan dengan pertanyaan penelitian dan tujuannya diketahuinya gambaran sistem pelaksanaan penerapan media promosi kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan. Oke, berarti ini mau fokus untuk melihat sistem pelaksanaan penerapan media promosi kesehatan. Ini jadi agak rancu ya kalimatnya ya. Seharusnya kalau mau meneliti tentang media promosi kesehatan itu mungkin bukan penerapan media promosi kesehatan gitu ya, tapi harusnya itu kalau terkait media mestinya itu secara teoritis dimulai dari proses pengembangan sampai
penggunaan ya atau pemanfaatan si media itu gitu ya. Kalau di sini disebutkan istilahnya pelaksanaan penerapan, itu berarti pemanfaatannya gitu ya. Padahal harusnya kalau mau risetnya tentang medianya itu dimulai dari rancangannya gitu ya. Jadi perencanaan medianya sampai pemanfaatan si medianya itu gitu ya. Sementara kalau di sini perumusan tujuannya menjadi diketahuinya gambaran sistem pelaksanaan penerapan media promosi kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan gitu ya. Yaitu otomatis nih dalam kegiatan promosi kesehatan ya. Itu frasa yang menjadi penjelas saja ya untuk memastikan bahwa media promosi kesehatan itu bagian dari kegiatan promosi kesehatan. Jadi mungkin kalau teman-teman mau menindaklanjuti atau mengambil ya topik atau tema yang sama, teman-teman bisa memperbaiki lagi nanti ya topik yang akan di riset gitu ya, variabelnya itu apa gitu. Karena kalau kita salah ya akhirnya jadinya keliru gitu ya, keliru dalam menuliskan atau menuangkan apa yang ingin kita teliti. Khawatirnya nanti menjadi rancu sehingga dalam pelaksanaannya pemanfaatannya juga menjadi kurang tepat gitu ya. Jangan sampai nih kita udah riset capek-capek tidak ada manfaatnya gitu kan, sayang. Ya, baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau misalkan udah nggak ada, bisa kita tutup aja presentasinya. Teman-teman, sebelum ditutup, kalau sudah tidak ada yang ingin dibahas, saya ingin mengingatkan ya, sesi ini kan kita mau diskusi fokus ke perumusan masalah ya, penemuan masalah, kemudian perumusan masalah sebagai bagian dari landasan ya, latar belakang dalam kita melakukan riset gitu ya. Jangan lupa bahwa di latar belakang itu teman-teman harus menjelaskan tentang permasalahan ya. Jadi variabelnya satu dulu yang difokuskan, tema utama satu hal. Kemudian teman-teman cari situasinya itu seperti apa gitu ya, gambaran permasalahannya, besarannya seperti apa gitu ya, terus kejadiannya kapan, di mana kalau ada kasus misalnya gitu ya. Kemudian jangan lupa lagi menyebutkan apa dampaknya kalau situasi atau masalah tersebut dibiarkan tidak bagus ya, tidak baik gitu ya. Jadi yang berikutnya teman-teman jelaskan itu dampaknya. Dan berikutnya lagi, teman-teman harus menyebutkan kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi atau determinan. Nah, biasanya juga diharapkan bahwa di latar belakang teman-teman perlu menyebutkan landasan teorinya itu apa. Nah, kalau kita menuliskan landasan teori di latar belakang, itu otomatis akan tergambar interaksi antar variabel ya. Jadi di determinan itu sudah jelas pasti akan dibahas juga, disebutkan di dalam latar belakang. Tidak perlu terlalu lengkap, karena nanti lengkapnya akan teman-teman harus jelaskan di bab 2-nya. Itu kira-kira ya. Baik, saya kembalikan lagi ya ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.